أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فمن ثقلت موازينه فأمه هاوية ومن خفت موازينه ففي عيشة راضية ومن خفت موازينه. Untuk peserta selanjutnya yaitu Ananda Nazifa Khairunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush فأما ثقلت موازينه ففي عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي هاوية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثارن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على طعامه لشهيد وإنه لذكرى للرسول أفلا يعلم إذا بصر فبصر ما في السبل إن ربهم يومئذ لخبير. Peserta selanjutnya yaitu Ananda Salsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بصر فهدي ما يقول إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا العلم من الإنسان رشيد حكيم فإنه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ويا الإنسان يتكلم الرحمن استوى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى إذا صلى أرأيت الذي كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى قال لئن لم يعلم خيرا Baik, untuk peserta terakhir yaitu Ananda Hanil Kinanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah ma adraka ma qari'ah. Yauma yaqulu an-nasu Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, wal-muriyati qadha, wal-mughirati subha, wan-nadhirina nahwa, fawasalna bihi jam'an, innal insana latagha, ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على Saya akan membacakan susunan acara mabit kita atau malam bina takwa. Acara yang pertama yaitu ialah pembagian hadiah dari lomba hafalan surat. Lalu acara yang kedua yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Kak Zulfikar. Kebetulan beliau sekarang sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu acara yang ketiga yaitu muhasabah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Lianto. Baiklah, marilah kita sama-sama memasuki acara yang pertama yaitu acara pembagian hadiah. Sudah siap belum nih adik-adik? Lomba hafalan surat kategori A. Juara 3 dengan nilai total 150. Yang namanya dipanggil harap maju ke depan. Lomba hafalan Quran kategori A, juara 3 dengan nilai total 150 diperoleh oleh Ananda Zeta. Kita nanti bikin aja. Pilih apa titipin aja? Titipin aja ya. Terus juara 2 dengan nilai total 185 diperoleh oleh Ananda Sabrina. Ada ya? Titipin aja Pak. Juara 1 lomba hafalan Quran kategori A dengan nilai total 245 diperoleh oleh Rizky Ramadan. Ada semua ini.
1, 2, 3 kategori A. Nih, yang ada dulu deh aku. Foto. Titik kanan siapa? Ada ini titik ini. Jangan dititipin nggak yang juara 1 sama juara 3? Lomba hafal Quran kategori B. Di sini juara 3 bersama ya. Jadi juara 3-nya tuh lebih dari 1 orang. Juara 3B dengan nilai total 225 diraih oleh Ananda Rara. Juara 3A dengan nilai total 275 diraih oleh Ananda Hanif. Juara 2 dengan nilai total 280 diraih oleh Ananda Rafif Al-Farizi. Juara 1 dengan nilai total 290 diraih oleh Ananda Wais. Juara 1 sama juara 3 ya? Jalan apa nih? Baca apa tadi? Surat apa? Belajar ya. Oh, dipoto ini. Oh, sisir Pak ada. Di tengah sana. Empat, kalau tiga takut diambil. Simpannya deh. Juara 3B dengan nilai total 225 diraih oleh Ananda Raisya. Juara 3A dengan nilai total 270 diraih oleh Ananda Aliyah. Juara 2 dengan nilai total 275 diraih oleh Ananda Azhar. Juara 1 dengan nilai total 280 diraih oleh Ananda Kiran. Sudah komplit ya? Namanya ada nggak? Tunjuk. Azza. Juara 2. Oke. Aja. Azza. Aja.
Ini siapa? Apa? Apa namanya? Iya. Ini siapa? Juara nih, di sini kok, baik. Juara 3B, kategori C. Namanya Asia. Ini semuanya gimana sih? Baik, juara. Betul. Foto. Lomba hafalan Quran dengan kategori D. Juara 3B dengan nilai total 260 diraih oleh Ananda Salsa. Juara 3A dengan nilai total 270 diraih oleh Ananda Nazifa Purnisa. Juara 2 dengan nilai total 280 diraih oleh Ananda Farin. Juara 1 dengan nilai total 285 diraih oleh Ananda Iki. Cekrek. Terima kasih. Sama-sama. Terakhir, lomba hafalan surat kategori E. Juara 3 dengan nilai total 315 diraih oleh Ananda Mufli. Juara 2 dengan nilai total 335 diraih oleh Ananda Misbah. Juara 1 dengan nilai total 400 diraih oleh Ustadz Hafiz. Juara 1 kategori E. Saya punya ucap-ucap pada pulang ke Aslok semua ini. Sip. Ya. Nah, ini Alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara kita yang pertama.
Baik, selamat kepada para pemenang yang tadi sudah disebutkan namanya. Sekarang nama yang tidak disebutkan, maju ke depan. Yang tidak disebutkan namanya tadi, yang belum dapat hadiah, maju ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Awet. Buat jajan termalam. Awet. Alhamdulillah, masih bisa. Bandang masih ada nih buat nanti. Ya udah, selamat ya, jangan berkecil hati. Tahun depan harus bisa menang ya, harus bisa juara. Belajar lagi, oke? Ya, foto dulu. Tuh ada yang mau foto. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara kita yang pertama. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan materi atau motivasi yang akan disampaikan oleh Kak Zulfikar. Kebetulan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Oke, saya izin untuk sedikit menyampaikan sesuatu ya. Judulnya ngobrol aja, sharing tentang Ramadan. Oke, udah teman-teman semua, adik-adik udah kenal? Ada yang udah kenal? Oke. Siapa namanya? Oke, panggil aja saya Kak Zulfikar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Oke teman-teman, sekarang malam berapa? Malam keberapa Ramadan? 23. Nah, 23. Berarti Ramadan tersisa berapa hari lagi? Berapa? 7. Oke. Itu tandanya kita sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kalau ngomongin Ramadan, apa yang teman-teman pikirkan? Kalau kita ngomongin Ramadan nih, coba ada yang boleh angkat tangan? Kalau ngomongin Ramadan, apa coba yang terbayang? Yang Ikhwan kayaknya ini udah mulai ngantuk, ada yang masih semangat, Masya Allah ya. Oke, judulnya kita sekarang ngobrol aja ya, jadi santai. Oke, kalau ngomongin Ramadan, apa yang kalian pikirkan tentang Ramadan? Coba, mokel? Apa-apa? Yang akhwat mungkin? Puasa. Oke, tentu puasa ya. Kalau ngomongin Ramadan pasti nggak lepas dari puasa. Puasa itu apa sih? Menahan apa? Menahan dari lapar dan haus dan dari semua hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Oke, menahan dari kapan sampai kapan? Oke, apakah hanya menahan lapar dan haus? Tidak ya. Kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan sabar, menahan syahwat, menahan nafsu dan menahan yang lainnya. Oke. Terus apa lagi selain puasa? Wallahu ma taqaddama min dzanbi. Ada yang tahu artinya, teman-teman? Teman-teman nih yang acara mabit nih, ada yang tahu artinya apa?
Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Apa imanan wahtisaban? Dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Tapi syaratnya apa? Imanan wahtisaban, ya. Teman-teman di sini puasa karena imanan wahtisaban atau karena apa? Karena THR. Karena apa lagi? Takjilnya enak-enak, Kak. Apa lagi tuh? Biar bisa pusreng ya, dari pagi sampai sore. Iya enggak? Apa lagi? Biar dibolehin tidur seharian. Itu. Apa lagi? Tapi insya Allah teman-teman di sini semuanya anak yang soleh dan soleha, pasti puasanya karena imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala dari Allah. Kalau kita puasa hanya karena THR, hanya karena makanan, dapat pahala nggak teman-teman? Enggak, ya. Karena kata Rasulullah, berapa banyak orang yang keluar dari Ramadan, mereka berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus, ya. Gak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, ya. Oh gitu, kalau gitu aku nggak usah puasa dong, Kak. Kalau cuma lapar dan haus, ya itu dosanya double lagi. Nanti berarti menghilangkan kewajiban yang seharusnya kita tunaikan, ya. Jadi teman-teman, tolong puasa harus karena apa? Karena Allah, ya. Semua ibadah, bukan puasa aja, bukan sholat aja, apapun niatkan karena Allah, karena imanan wahtisaban, ya. Karena kalau kita hanya niat karena THR, karena makanan yang enak-enak, udah sekadar dapat itu, tapi nggak dapat pahala. Cuman kalau kita puasa karena Allah, pahala dapat, THR juga dapat double, ya, enak, ya. Bulan Ramadan ini teman-teman, bulan dimana pahala dilipat gandakan, ya. Dimana ketika kita berpuasa, pahala-pahala kita akan Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini. Salah satunya apa coba? Apa coba, ada yang tahu? Kita bisa nge-cheat pahala nih, paham kan nge-cheat? Paham nih anak-anak ikhwan nih biasa yang suka main Mobile Legends ya, apalah? Nge-cheat apa nge-cheat? Curang ya? Enggak, bukan curang sebenarnya. Nge-cheat pahala itu kita bisa melipat gandakan pahala. Gimana caranya? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah deh. Ada yang tahu? Apa coba? Kita nih puasa sendirian, tapi bisa dapat pahala 30 orang misalnya. Gimana caranya? Berzikir itu pahala buat sendiri. Coba yang pahalanya dirasakan oleh orang lain. Oke, berbagi. Contohnya apa tuh? Maju boleh, sini. Boleh sini. Nggak mau hadiah berarti. Mau hadiah nggak? Yang mau hadiah boleh maju. Boleh. Siapa itu? Siapapun. Milih hadiahnya bebas. Ada yang warna pink bagus mungkin ya. Tadi apa? Berbagi. Tahu nggak hadisnya? Berbagi, terutama di waktu apa? Iya, Ramadannya pas ngapain? Apa siang-siang? Buat dimakan siang-siang? Terus buat apa? Buka. Oke, silakan pilih hadiahnya, boleh. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman dengar, berbagi di bulan Ramadan itu bisa melipat gandakan pahala puasa. Kita puasa sendirian tapi bisa mendapatkan pahala 100 orang. Gimana caranya? Bersedekah untuk memberi makan orang untuk berbuka puasa, ya. Mungkin hanya ngasih air mineral satu, ya, satu dus isinya 24 diminum oleh 20 orang minimal ketika buka puasa. Kita dapat pahala berapa puasa? 20, ya, tanpa mengurangi pahala puasa orang lain. Ya, jadi teman-teman tolong di bulan Ramadan ini maksimalkan. Kak, aku nggak punya uang buat sedekah. Ada caranya gimana?
Minimal nyiapin buat orang yang buka puasa di masjid nih, misal mau bukber, kalian yang nyiapin airnya, taruh gorengannya dari plastik ke piring misal. Itu termasuk nggak? Termasuk ya. Banyak caranya ya teman-teman untuk melipat gandakan pahala puasa. Oke, apalagi kalau ngomongin Ramadan? Tadi udah tuh puasa, bersedekah, apalagi? Dikenal sebagai bulan apa nih Ramadan? Oke, mulia. Ngomongin tentang mulia. Oke, mulia. Ramadan ini bulan mulia nggak? Oke, di mana Al-Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan. Oleh malaikat siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad. Di mana? Malam Lailatul Qadar. Di mana tempatnya? Di Mekah ya. Oke, jadi teman-teman bayangkan, Al-Quran itu mulia nggak? Oke, dibawa oleh malaikat yang mulia siapa? Di bulan yang mulia, bulan apa? Disampaikan kepada Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Di malam yang paling mulia, malam apa? Nah, semuanya mulia. Otomatis orang yang membaca Al-Quran, menghafalnya, mentadaburinya, bahkan mengamalkan isi Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Ada yang mau hidupnya mulia? Ada nggak yang mau hidupnya mulia? Siapa yang hidupnya nggak pengen mulia, angkat tangan. Yang nggak pengen mulia. Semuanya pengen ya? Oke teman-teman, coba yang ingin hidupnya mulia, angkat tangan boleh? Alhamdulillah, semuanya ingin ya. Salah satu caranya apa? Membaca Al-Quran ya. Jadi penghafal Quran ya. Amalkan isi Al-Quran. Itu yang akan menjadikan hidup kita mulia ya. Jadi teman-teman tolong, di bulan yang mulia ini yuk perbanyak membaca Al-Quran. Ada di sini yang sudah hatam 30 juz tilawah nih dari awal sampai hari ini? Ada yang udah? Masya Allah, alhamdulillah. Yang lainnya ada? Oke, yang usianya mungkin 15 tahun ke bawah tapi udah hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, siapa angkat tangan? Gak ada. Yang udah 20 juz deh, ada hadiah. Tapi jangan bohong ya, kan nggak boleh bohong. Oke, nggak ada. Dikurangin deh, 15 juz. Ini gimana? Katanya pengen mulia. Ini udah malam berapa? 23. Masa 15 juz aja belum? 10 juz deh dikurangin. Belum juga. Tadi katanya pengen mulia. Gimana? Yuk, mumpung ada waktu, yuk ada 7 hari lagi ya. Kita kejar, kita semangat ya. Para ulama dahulu teman-teman, itu ketika masuk bulan Ramadan, mereka menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Bahkan Imam Syafi'i itu menghatamkan 60 kali. Bayangkan, sehari berarti dua kali hatam. Kita sehari 1 juz saja berat ya. Gimana ini? Yuk, masih ada waktu. Yuk kejar, perbanyak. Minimal nggak hatam pun minimal kita memperbanyaknya ya. Kapan lagi bulan Ramadan ini? Belum tentu tahun depan kita bertemu lagi, ya nggak? Oke, jadi teman-teman tolong semangat membaca Al-Quran karena Ramadan tidak lepas dari kemuliaan bulan apa? Al-Quran. Oke, tadi tentang mulia. Sekarang apa lagi coba tentang Ramadan yang lainnya? Apalagi? Yuk, angkat tangan. Siapa? Ada yang bisa menyebutkan tentang keutamaan Ramadan yang lainnya? Tadi udah ada tuh. Puasa, sedekah, bulan mulia, apalagi? Apa? Syahrul Mubarak. Oke, bulan keberkahan. Ada yang lain lagi? Ada, yaitu bulan ampunan, di mana Allah sedang membukakan pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu neraka. Allah ini lagi buka pendaftaran buat masuk ke dalam surga. Siapapun boleh daftar. Gimana cara daftarnya? Buat masuk ke dalam surga? Ya, beribadah. Apalagi? Banyak caranya ya, membaca Al-Quran, beribadah, beramal soleh, itu cara untuk daftar masuk ke dalam
surga. Ya, teman-teman, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ada satu cerita ya tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Pernah dengar? Orang yang terakhir masuk ke dalam surga, pernah dengar ceritanya? Mau diceritain? Oke, kita ceritain. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada seseorang yang dia keluar dari neraka. Dia jatuh, berdiri, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, sampai dia jauh dari neraka. Allah telah takdirkan dia keluar dari neraka. Ketika dia keluar dari neraka, badannya gosong. Bayangkan, gosong, keluar asap. Saking lamanya dibakar di mana? Neraka. Udah ribuan bahkan jutaan tahun di neraka. Ya, dia hanya melihat api, melihat darah, melihat nanah, melihat yang gak enak. Ya, ketika dia keluar dari neraka, dia merasa, alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjauhkan aku darimu. Ya, dia kira nanti ada orang lagi yang keluar dari neraka. Tentu di neraka masih banyak orang-orang siapa? Kafir. Orang kafir, orang musyrik selamanya nggak akan pernah keluar dari neraka. Ini orang yang mungkin imannya hanya sedikit, ya hanya sedikit. Dia keluar dari neraka. Saking lamanya dia paling terakhir. Bayangkan, saking amalannya cuma sedikit, setitik mungkin imannya. Imannya cuma setitik, tapi dia nggak berbuat syirik dalam hidup, nggak pernah buat syirik. Ya, dia orang Muslim. Akhirnya dia keluar. Ketika dia keluar, dia merasa orang yang sangat bahagia. Ya, dia berjalan. Tidak lama dari situ Allah tampakkan di hadapannya apa? Sebuah pohon. Bayangin, lagi panas, baru keluar dari neraka, kita lagi panas-panas lihat pohon. Pengen berteduh nggak? Pengen. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah, aku pengen berteduh di pohon itu. Apa kata Allah? Wahai hambaku, jika aku kabulkan keinginanmu, aku bawa engkau ke pohon itu. Kamu pengen yang lainnya nggak? Enggak ya Allah, cukup pohon aja. Janji Allah, aku nggak minta yang lainnya. Baiklah, aku kabulkan. Malaikat bawa. Sampailah dia di pohon tersebut, duduk dia ngangin. Enak nggak? Lagi panas-panas ada pohon, sepoi-sepoi, enak ya. Sekitar dia lagi duduk istirahat, nggak lama dari situ Allah pun tampakkan lagi di hadapannya apa? Sebuah pohon tapi ada airnya. Dia tadi udah janji nggak sama Allah? Tapi namanya manusia ya, suka ingkar janji ya. Dia minta lagi, ya Allah, aku pengen pohon ya Allah, ada airnya. Apa kata Allah? Wahai hambaku, wahai anak Adam, tadi kan kamu sudah janji. Ya Allah, aku pengen air, pengen minum air ya Allah. Udah lama aku nggak minum air, pengen air ya Allah. Apa kata Allah? Kamu kalau aku kasih ini sekarang minta yang lainnya lagi nggak? Enggak ya Allah, janji nggak minta yang lainnya lagi. Dia terus berjanji sama Allah, janji nggak minta yang lainnya lagi. Allah pun mengabulkannya. Baiklah, dibawa orang ini ke pohon yang berikutnya. Dia minum air di situ, dia mandi, dia membersihkan badannya. Wah, segar. Bayangin, ribuan jutaan tahun di neraka, lihat air enak nggak? Yang selama ini yang dia minum apa? Nanah, darah. Sekarang minum air yang sangat segar. Ketika dia selesai minum, merasa puas, Allah tampakkan lagi di hadapannya. Apa coba? Pohon ada buahnya. Pohon ada buahnya. Apa yang dilakukan orang ini? Dia diam lama. Udah janji tuh tadi. Udah berapa kali janji? Dia minta lagi sama Allah. Karena nggak tahan lihat apel, lihat buah-buahan yang menarik. Ya Allah, aku pengen pohon itu ya Allah. Ada buahnya. Apa kata Allah? Hai anak Adam, tadi kamu sudah janji nggak minta yang lainnya lagi. Ya Allah, tolong pohon dan buah. Dia merengek-rengek sama Allah, minta. Nah ini, kita harus merengek sama Allah, minta sama Allah. Ya, kira-kira dikasih nggak sama Allah kalau minta terus? Dikasih. Jangan baru sekali dua kali berdoa, nggak dikabulin, ya udahlah berhenti berdoa. Nah, ini orang-orang yang dikabulin doanya. Lihat orang ini, dia terus merengek sama Allah. Ya Allah, pengen pohon sama buah ya Allah. Akhirnya Allah mengabulkan. Wahai hamba aku kabulkan nih. Tapi nanti kamu minta yang lainnya lagi nggak? Enggak ya Allah, janji. Puas aku ya Allah. Udah minum air, makan buah, cukup ya Allah. Dibawa, baiklah, aku kabulkan. Dia pindah lagi ke pohon berikutnya. Dia makan buahnya dengan lahap.
selama ini makan apa? Duri, makan duri, ya, makan duri, enak nggak? Ya, sekarang makan buah yang sangat enak. Ketika dia makan, Allah pun menguji lagi orang ini. Apa yang Allah berikan? Allah tampakkan surga, Allah buka pintu surga. Dia pun terdiam. Dia lama bengong karena lihat surga. Ketika dia melihat surga, dia kira surga udah penuh, ya. Dia melihat orang-orang lari-lari, buahnya juga lebih banyak. Apa yang dia lakukan? Minta lagi sama Allah. Ya Allah, aku pengen, ya Allah. Akhirnya Allah pun mengatakan, wahai anak Adam, kau sudah berjanji tadi tidak minta yang lain lagi. Kau sudah ingkar janji. Ya Allah, tolong ya Allah, aku ingin masuk surga, aku nggak minta yang lainnya lagi. Dia terus menangis sama Allah. Maka Allah pun mengatakan, wahai hambaku, bagaimana menurutmu jika aku memberikan engkau seluruh dunia dan seisinya? Apa kata orang ini? Raditu ya Rabb, aku ridho kepadamu ya Allah. Bayangin, kalian dikasih Bekasi punya kalian, enak gak? Semua Bekasi punya kita, enak gak? Ya, Indonesia punya kita, enak gak? Ini seluruh dunia dan isinya. Kalau ngomongin seluruh dunia dan isinya, pernah dikuasai oleh siapa coba? Siapa? Ada yang bisa jawab? Yang pernah menguasai seluruh dunia, bahkan pasukannya bukan hanya manusia. Jangan dijawab dulu, angkat tangan maju. Ya, jangan dijawab dulu, angkat tangan maju. Orang yang pernah meminta sama Allah kerajaan dunia, dan jangan pernah ada yang lebih kaya dariku ya Allah, sebelum atau sesudahku. Siapa kira-kira dong? Bisa? Oke, silakan maju sini. Oke, apa jawabannya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, benar. Silakan pilih hadiahnya. Nabi Sulaiman, ya teman-teman. Nabi Sulaiman orang paling kaya. Belum pernah ada yang mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Bahkan istananya terbuat dari kaca. Pasukannya jin loh. Bayangin, jin aja jadi tentaranya. Ya, itu orang paling kaya yang pernah ada, yaitu Nabi Sulaiman. Kata orang ini, ya Allah, raditu ya Rabb, aku ridho kepadamu. Apa kata Allah? Walaka misluhu, dan semisalnya untukmu. Dan yang semisalnya berarti double. Dia mengatakan lagi, raditu ya Rabb, raditu ya Rabb. Terus Allah mengatakan walaka misluhu, dan yang semisalnya 3 kali lipat. Dia mengatakan lagi raditu ya Rabb sampai 10 kali. Bayangkan, orang yang terakhir masuk ke dalam surga kenikmatannya berapa? 10 kali lipat dunia dan seisinya jadi milik kita. Itu orang yang paling terakhir. Ada yang mau jadi orang ini? Ada yang mau jadi orang ini enggak? Teman-teman, ada yang mau jadi orang ini? Mau masuk surga terakhir? Jangan. Kalau mau masuk surga, jangan yang terakhir. Minta yang pertama. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Surga apa kalau minta? Kata Rasulullah, Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Jangan berdoanya, ya Allah nggak apa-apa deh masuk surga terakhir, yang penting masuk surga. Boleh nggak? Jangan. Bayangin, waktu akhirat itu teman-teman, satu harinya berapa ribu tahun? Ada yang tahu? 1000 tahun. Sehari di akhirat itu setara 1000 tahun di dunia. Kalau usia kita mungkin 60 tahun aja, kalau kita menghitung waktu akhirat 60 tahun nih waktu di dunia, itu berarti kita hidup cuman 1,5 jam, 90 menit. Apakah iya kita mau mengorbankan surga yang luasnya seluas langit dan bumi gara-gara 90 menit? Mungkin nggak? Rugi nggak? Rugi. Ketika puasa mokel, ya siapa tuh tadi yang mokel? Enggak ya, jangan ya. Jadi teman-teman, tolong puasa karena Allah. Ingat, orang ini yang terakhir masuk surga, hadiahnya berapa? 10 kali lipat dunia dan seisinya. Bayangkan. Ketika itu dia terus mengatakan raditu ya Rabb, raditu ya Rabb. Ya.
Saking senangnya dia mengatakan apa orang ini? Ana Rabbi wa anta abdi. Apa artinya? Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Saking senangnya orang ini, dia salah ngomong. Ya, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku ya Allah. Saking senangnya, ya. Bayangkan, saking senangnya orang bisa salah ngomong ya. Nah, di situ pun Allah tertawa. Allah tertawa, ya udahlah, silakan masuk surga. Masuk dia ke dalam surga. Oke. Jadi teman-teman, itu orang yang terakhir masuk surga aja begitu. Gimana yang pertama, ya? Kita bisa meraih surga yang tinggi di mana? Di bulan Ramadan. Yuk, balap-balapan, fastabiqul khairat. Tilawah silakan, perbanyak tilawah ya. Puasa karena Allah. Oke. Tadi apa lagi? Tentang puasa mungkin terakhir nih. Apa? Bulan ampunan tadi. Bulan ampunan teman-teman, di mana Allah pun membuka pintu ampunannya. Apa doa yang harus kita baca ketika Lailatul Qadar yang telah diajarkan Rasulullah? Ada yang tahu? Tahu? Yang tahu angkat tangan, ada hadiah. Oh, boleh yang akhwat. Silahkan maju, Masya Allah. Apa yang dibaca Rasulullah ketika Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwwun karim yuhibbul afwa fa'fu ya karim. Masya Allah. Artinya apa tuh? Nggak tahu. Oke. Namanya siapa? Kakak. Oke. Jadi nanti PR-nya apa? Rara ya namanya ya. Nusanya mana? Nah, Nusanya kemana? Oh, ini bukan adiknya Nusa kan? Bukan. Oke. Rara nanti cari tahu artinya yang tadi kamu baca apa ya? Ya, nanti cari tahu ya. Oke, silakan pilih tadi. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, Allahumma bacanya gimana? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu doa teman-teman baca setiap 10 hari terakhir nih. Ya, artinya apa? Ya Allah, ampunilah. Allahumma afun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan ya Allah. Uhibbul afwa, engkau itu suka memaafkan. Fa'fu anni, dan maafkanlah aku ya Allah. Ya, itu kalian baca ya. Baca. Bayangkan satu kalimat subhanallah aja yang kita baca di malam Lailatul Qadar itu setara berapa? Lailatul Qadar setara berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu yang tahu coba boleh. Yang tahu 1000 bulan itu berapa tahun? Angkat tangan. Wah, udah ada yang bocor. Angkat tangan dulu, kakak tunjuk maju ke depan. Oke, kita ganti nanti soalnya. Kita lanjutkan. Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Yakin umur kita segitu? Yakin nggak? Belum tentu. Ya. Umurnya umatnya Nabi Muhammad itu hanya 60 sampai 70 aja, dan sedikit yang lebih dari itu. Ya. Jadi belum tentu kita usia 80 tahun. Bayangkan kalau setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, sudah berapa ribu bulan yang telah kita dapatkan selama hidup. Kita bisa mengalahkan pahala-pahala orang yang hidup di zaman dulu. Di zaman Nabi Nuh itu orang-orang hidup berapa tahun? Ratusan tahun ya. Bahkan Nabi Nuh sendiri itu meninggal di usia 950 tahun. Lama nggak tuh? Lama ya. Umur 100 tahun tuh masih kayak baru kemarin ya, masih muda. Sekarang 100 tahun udah jarang ya orang yang 100 tahun. Tapi kita bisa mendapatkan keutamaan pahala-pahala orang seperti orang dahulu yang hidupnya panjang. Umur kita singkat tapi pahalanya bisa setara dengan orang-orang yang hidup ribuan tahun. Gimana caranya? Mendapatkan Lailatul Qadar ya, cari di malam ganjil terutama ya, di malam ganjil, apalagi di tanggal 27 loh. Itu banyak ulama yang sepakat malam 27, tapi ada khilaf ya. Carilah di 10 hari terakhir. Pokoknya kalau 10 hari terakhir istiqomah, insya Allah dapat. Jangan 27 doang. Bisa jadi 27 di kita, di Arab
beda ya, bisa jadi karena beda waktunya. Ada hikmahnya kenapa berbeda ya. Kita harus dirahasiakan Lailatul Qadar itu ada hikmahnya biar kita bersemangat di 10 hari terakhir. Yuk lomba-lomba, masih ada waktu teman-teman. Oke, ngomong-ngomong tentang ampunan, ada kisah terakhir mungkin sebelum tutup. Kisah tentang istighfar. Mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk kita ya. Kisah tentang istighfar. Ini diceritakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, ada yang tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad itu 4 ulama mazhab yang terkenal ya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Ahmad ini teman-teman, ketika usianya sudah tua, tiba-tiba dia terbesit di hatinya ingin rasanya jalan-jalan ke Basrah. Dia di Baghdad dulu. Usianya udah tua, menjelang wafat. Ini menjelang wafat, udah dekat wafat. Tiba-tiba dia ingin jalan-jalan ke kota Basrah. Ketika dia sampai di kota Basrah, jaraknya panjang ya. Baghdad, Basrah itu kurang lebih 500 km. Jauh nggak? Jauh. Mungkin dari sini ke Jogja ya. Bayangin, nggak ada motor, nggak ada mobil zaman itu. Dia ke Basrah. Ketika sampai di Basrah, Imam Ahmad numpang sholat di masjid. Ketika Imam Ahmad sholat, istirahat, capek, musafir, dia ketiduran. Dibangunin sama pengurus masjid. Ya Syekh, bangun Syekh. Syekh ini ingat, kalau dipanggil Syekh jangan senang dulu. Syekh ini artinya ada 3. Pertama apa? Orang kaya banget, orang berilmu, dan orang yang udah tua. Jadi kalau misalnya nih Misbah dipanggil Syekh, nah yang mana nih kira-kira nih Syekh? Insya Allah yang berilmu ya, Masya Allah. Nah, Syekh, bangun Syekh, jangan tidur sini. Diusir Imam Ahmad. Aku musafir, aku lelah, ingin istirahat. Apa kata pengurus masjid ini? Gak boleh tidur sini, gak boleh. Keluar. Akhirnya keluar Imam Ahmad. Dikunci tuh pintu masjid. Ketika itu Imam Ahmad karena capek, dia tiduran di teras masjid. Ketika tiduran di teras masjid sama pengurus masjid, diusir lagi. Ya Syekh, di sini juga nggak boleh. Pergi. Nggak boleh di sini juga. Didorong-dorong Imam Ahmad sampai ke jalan. Ketika didorong-dorong, ada orang yang lihat. Nggak jauh dari masjid ada kios roti. Orang ini ada kios roti. Dia kasihan ada orang tua dorong. Ya Syekh, sini. Aku ada tempat di belakang. Mungkin nggak bagus tapi lumayan nyaman. Silahkan kamu istirahat di sini. Akhirnya tidur Syekh, istirahat. Imam Ahmad terus memperhatikan apa yang dilakukan tukang roti ini. Ketika itu tukang roti ini bikin adonan, astagfirullah. Masukin garam, astagfirullah. Masukin ke oven, astagfirullah. Imam Ahmad seorang ulama, dia kagum ya. Akhirnya dia pun penasaran. Wahai fulan, aku tadi mendengar engkau terus beristighfar. Demi Allah, engkau sudah berapa lama lakukan ini? Apa kata orang ini? Wahai Syekh, aku udah lama melakukan ini. Dari semenjak aku muda. Ini juga udah tua nih orang ini. Mungkin sekitar 30 tahunan aku terus melakukan ini. Aku tidak pernah berhenti mengucapkan istighfar kecuali ketika tidur dan di kamar mandi. Dia terus beristighfar. Kata Imam Ahmad, lalu apa yang telah Allah berikan kepadamu? Apa kata orang ini? Demi Allah, semua yang aku inginkan telah Allah kabulkan. Bahkan yang tidak aku minta baru terbesit di hatiku Allah kabulkan. Tapi ada satu doaku yang belum Allah kabulkan. Penasaran Imam Ahmad, apa itu? Aku ingin banget ketemu sama ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad? Subhanallah, aku nih dari Baghdad, nggak tahu tiba-tiba ingin ke Basrah. Ini gara-gara istighfarmu. Sampai aku didorong-dorong sama pengurus masjid. Ini juga karena istighfarmu. Aku nggak pernah diperlakukan seperti itu di Baghdad, tapi aku diperlakukan itu semua karena istighfarmu. Masya Allah, Allah telah mengabulkan doamu. Ketahuilah, aku adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dulu nggak ada foto, nggak ada tuh kamera, ya nggak. Jadi nggak tahu. Orang terkenal Imam Ahmad, orang tahu semuanya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa yang nggak tahu di zaman itu? Ulama paling terkenal di zamannya, ya. Tapi nggak ada yang tahu wajahnya karena nggak ada foto. Itu pengurus masjid yang tadi dorong-dorong. Kalau kira-kira tahu itu Imam Ahmad gimana tuh? Wah, disediain kamar VIP kayaknya ya.
dikasih kopi mungkin kan, kasih makanan. Ini nggak terkenal ya wajahnya, namanya terkenal. Orang ini pun mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan semua doa-doaku. Bayangkan, gara-gara istighfar Allah kabulkan semua doa-doa kita, bahkan yang nggak kita minta baru terbesit di hati. Kenapa Allah kabulkan orang yang sering beristighfar? Kenapa? Karena ternyata yang sering menghalangi pengabulan doa kita apa? Dosa. Ya, kita sering ngomong, ya Allah kok nggak dikabul-kabulin? Kita mungkin banyak dosa. Andaikan seseorang itu bersih, Allah pasti berikan apapun yang dia inginkan. Ya, yang ngalangin doa kita itu apa? Dosa. Nah, mumpung Ramadan, cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah terbuka lebar nggak? Terbuka lebar, ya. Kalau di bulan Ramadan aja nih kita masih melakukan dosa, kita nggak mau bertobat sama Allah, masih lalai, males-malesan. Padahal setan lagi dibelenggu, setan lagi di penjara nih, ya. Tapi kita masih males-malesan. Berarti yang setannya siapa? Siapa yang setannya? Diri kita sendiri. Kita sering nyalahin, ini gara-gara setan nih, aku malas baca Quran. Setannya udah nggak ada nih. Berarti yang setannya siapa? Kita, ya. Kitanya yang setannya mungkin, ya. Karena Ramadan itu akan menampakkan diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita malas di bulan Ramadan, itulah diri kita yang sebenarnya. Yuk kita muhasabah. Apakah aku sekarang udah jadi anak yang rajin selama Ramadan ini? Yuk kita berpikir, kita merenung. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, teman-teman. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, ya. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan, kata Rasulullah apa? Sungguh merugi sampai 3 kali. Barang siapa yang keluar dari Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, ya, padahal ampunan lagi dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan kita masih nggak mau juga daftar ke surga, rugi, ya. Jadi teman-teman, tolong di bulan Ramadan ini, yuk perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sabar, latihan. Setelah Ramadan kita akan keluar, akan menjadi seorang muslim yang jauh lebih baik, ya, karena kita sudah terlatih di bulan Ramadan. Oke. Ada 2 pertanyaan lagi mungkin. Yang bisa jawab angkat tangan, tapi jangan ngomong dulu. Oke. Yang udah dapet, angkat tangan aja dulu. Nah, siapa tahu ada yang nggak angkat tangan, boleh coba. Oke, teman-teman, coba surat apa yang pertama kali turun kepada Rasulullah di bulan Ramadan? Surat apa itu? Surat apa? Angkat tangan dulu. Oh, udah dibocorin lagi. gagal. Kita ulangi lagi, ya. Oke. Sebutkan nama lengkap Imam Ahmad yang tadi baru diceritain. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Yuk, berani yuk angkat tangan dulu. Ada yang bisa angkat tangan? Yang akhwat boleh. Nama asli Imam Ahmad tadi baru disebutin. Gak ada yang tahu? Ayo. Itu hadiahnya udah manggil-manggil tuh. Ayo selamatkan aku. Oke, silakan sini maju, masya Allah. Siapa namanya? Ahmad bin Hanbal. Kamu namanya Ahmad bin Hanbal? Enggak. Namanya siapa? Wais, masya Allah. Kaget tadi namanya Ahmad bin Hanbal ini. Oh. Namanya siapa? Wais. Itu tahu nggak kisah Wais? Tahu nggak kisah Wais? Wais Al-Qarni tahu nggak? Tahu. Gimana tuh? Lupa. Oke. Wais Al-Qarni itu keutamanya apa? Berbakti sama ibu. Masya Allah, mana ibunya? Oke, nanti berbakti sama ibu ya, seperti Wais Al-Qarni ya. Oke, tadi siapa nama Imam Ahmad aslinya? Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, masya Allah. Silakan pilih hadiahnya. Jazakallah khair. Pilih.
Bingung. Oke, insyaallah. Tas udah punya mungkin ya. Tas udah punya, lebih bermanfaat botol mungkin. Alhamdulillah. Ada satu lagi. Oke. Gimana caranya? Ini mungkin nggak ada tadi yang dibahas, tapi mungkin ada yang tahu. Cara agar kita bisa husnul khotimah. Nah, ini penutupan nih. Harus husnul khotimah. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu coba. Nggak ada? Nggak bisa angkat tangan? Nggak ada nih yang bisa? Oke, silakan sini boleh. Siapa namanya tadi? Rizky. Oh, Rizky dapat Rizky hadiahnya double kayaknya nih juga. Apa cara untuk husnul khotimah? Meninggalkan perbuatan kebaikan. Meninggalnya dalam perbuatan. Oh, apa? Ulangi. Meninggal dalam berbuat kebaikan. Oke, meninggal dalam berbuat kebaikan. Contohnya apa tuh? Meninggal saat sholat. Meninggal saat sholat, berarti harus rajin Sholat. Oke, sholat lima waktu tadi. Sholat. Alhamdulillah. Oke, silahkan dipilih hadiahnya, ambil lagi. Oh, lengkap, masya Allah, dapat botol dan tas, masya Allah, alhamdulillah. Oke teman-teman, waktu sudah menunjukkan pas ya, jam 9.30. Jadi mungkin sekian dari Kak Zulfikar yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada salah dalam kata, dalam penjelasan mohon dimaafkan ya, karena yang benar hanya dari Allah dan yang salah itu dari diri kakak sendiri. Oke. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya? Dari teman-teman tidak ada? Wah, udah ngantuk nih kayaknya nih. Udah 5 watt ya? Enggak, masih semangat ya? Masih semangat, masih senyum-senyum tuh, masya Allah. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Semangat di akhir-akhir Ramadan ini, karena yang dinilai itu teman-teman ternyata apa? Di akhir itu lebih besar pahalanya. Tadi apa artinya husnul khotimah? Apa artinya husnul khotimah? Husnul khotimah yaitu penutup yang baik. Ini Ramadan 7 hari lagi. Yang kemarin masih bolong-bolong sholatnya, yang kemarin masih baca Qur'annya males-malesan, yuk masih ada 7 hari. Kita jadikan 7 hari ini husnul khotimah, penutup Ramadan yang baik. Ya, mudah-mudahan di 7 hari ini kita mendapatkan tiket ke surga, kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Ramadan ini. Jadi teman-teman tolong di akhir-akhir Ramadan ini tambah semangat, jangan tambah lemas, tetap bertakwa sama Allah, tetap berbuat baik, tetap bersabar. Mudah-mudahan kita semua keluar dari Ramadan dalam keadaan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Oke, sekian dari kakak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa doa segala amalan kita akan tidak berguna. Baik teman-teman semua, tentu kita hadirnya di sini betul takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak asbab adanya kegiatan ini, adanya kita di sini. Di antara asbab adalah para orang-orang yang sudah mendahului kita. Mungkin kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang dahulu berjuang untuk tegaknya Islam ini. Wabil khusus juga untuk para pendahulu, pendiri rumah Hafiz Al-Wayyuna yang sudah mendahului kita, dan kepada
mereka-mereka yang sudah berjuang baik secara fisik maupun juga secara harta, ya, secara materi. Maka kita sebagai generasi penerusnya tentu sangat, ya, tidak layak kalau kita tidak mendoakan mereka. Kita doakan kepada para mewakil, mereka-mereka yang mewakafkan baik hartanya, tenaganya, pikirannya, ilmunya, semuanya, ya, untuk kegiatan-kegiatan di rumah Hafiz Al-Ulama di Masjid Al-Arif ini, ya, kita doakan semoga yang sudah mendahului para almarhumah mereka mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yaitu almarhum daripada Bapak Pandu Suganda yang telah mewakafkan, ya, rumah Hafiz Al-Ulama, Ibu Sudarmani bin Suradi, Bapak Subagio bin Fulan, Ibu Rosni bin Baharudin, Bapak Syafri Janis bin Janis, kemudian kepada mungkin yang telah mewakafkan atau memberikan bantuan-bantuan yang mungkin saat ini sedang sakit. Ada di antara kita yang sedang sakit, Bapak Muhammad Nur bin Ahmad, dan juga kita doakan pada seluruh keluarganya. Ada juga keluarga Fayez dan yang lainnya, dan mungkin di antara keluarga kita yang saudara-saudaranya sudah mendahulinya, ya, kita doakan semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah menempatkan di tempat yang terbaik, Allah lapangkan kuburnya, Allah senantiasa berikan kemudahan-kemudahan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada Allah. Dan kita doakan juga, ya, mungkin di antara pengurus yayasan atau warga kita yang sedang saat ini sakit, ya, mungkin sedang dirawat, ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut, ya, penyakitnya, menghilangkan penyakitnya, dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, bisa berkumpul kembali dengan jamaah kita. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah kebaikan kita membaca suratul Fatihah, segala urusan kita, segala permasalahan hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi 'alamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma sallimna bil Qur'an,
اللهم سلمنا بالإيمان اللهم سلمنا في شهر رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعاهدنا وتمم تأثيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya kembalikan ke MC. Baik, untuk sekarang istirahat untuk yang ikhwan di sini dan yang akhwat bisa pergi ke rumah tahfiz. Nanti mungkin sekitar jam 3 atau jam 3:30 kita akan melaksanakan qiyamul lail. Oh iya, dan jangan lupa nanti kita akan melaksanakan sahur bersama di sini. Saya selaku MC pamit undur diri. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Ada nawa yang majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan saling jadi sasaran.